34. Anaya. Malam ini aku berdandan secantik mungkin. Aku akan datang ke acara ulang tahun anak Mas Adit dan istri keduanya. Kenapa aku tidak bisa tahu? Masa iya aku tidak tahu? Sudah 6 tahun aku mengetahui semuanya. Jangankan ulang tahun anak Indri dan Mas Adit yang selalu dirayakan setiap tahunnya. Semua kebohongan Mas Adit selama ini saja aku tahu semuanya. Aku tidak lagi merasa cemburu atau apalah, karena cintaku 1000% sudah hilang untuk Mas Adit. Aku datang hanya untuk memperlihatkan pada Indri posisinya ada di mana. Berani sekali dia datang dan memintaku cerai. Padahal bisa saja meminta Mas Adit melakukannya. Kenapa harus aku? Toh aku merasa sangat senang jika benar Mas Adit ingin menceraikan aku. Tapi kenyataannya Mas Aditlah yang selama ini menahanku dan tidak ingin menceraikanku. Dasar pria yang tidak bisa hidup dengan satu wanita saja. Aku mengambil nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan perlahan. Sekarang aku sudah ada di depan rumah Indri. Setelah nafasku kembali normal, aku mengambil kado yang sudah kusiapkan untuk Ica, anak Mas Adit dan Indri. Selamat malam, sapa aku membuat kedua orang itu membuku. Mas Adit dan Indri, tepatnya tidak ada Ica yang sibuk makan kue ulang tahunnya. Indri mungkin kaget karena aku benar-benar datang, sedangkan Mas Adit pasti sekarang sangat ketakutan karena ketangkap basah olehku. Menyenangkan sekali melihat ekspresi mereka sekarang. Kenapa pada diam? Mas Adit diundang juga? Tanyaku membuat Mas Adit gelagapan lalu menganggukkan kepalanya. Kakak kamu juga, Mas? Nay, Mas diundang. Jawab Mas Adit sambil merapaikan kemejanya. Nampak sekali kalau Mas Adit sedang gugup. Ica, ini hadiah dari Tante. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu besarnya jadi wanita baik. Ujarku memberikan kado untuk Ica. Terima kasih Tante. Manis sekali. Sama-sama sayang. Sambil mengacak gemas rambut Ica. Ngomong-ngomong, mana suami Mbak? Tanyaku sambil tersenyum dan mencari sosok itu. Aku tersenyum sinis ketika melihat tangan Indri yang sekarang sudah terkepal. Lihat begini saja dia tidak bisa melihat Mas Adit. Suaminya ada urusan, Nay. Makanya Mas yang nemani. Jawab Mas Adit membuatku menganggukkan kepalaku. Kenapa Mas tidak mengajakku? Aku marah dengan Mas, ujarku berlagak imut. Terserah mau dibilang apa. Maafkan Mas ya, Mas kira kamu tidak akan datang karena kamu tahu sendiri Indri mantan Mas. Astaga Mas, aku tidak sejahat itu, ujarku memeluk lengan Mas Adit. Maaf ya, maaf Mas tahu, maaf ya sayang. Jangan diulang Mas, ujarku dan melihat Indri sekarang yang tengah kesal. Iya, siapa mau pipis, ujar Ica membuatku mengerutkan kening. Papa? Nanti aku jelaskan sayang, ujar Mas Adit menggendong Ica dan membawanya untuk pergi ke kamar mandi. Ya Mas. Kamu, lihat Mbak, kamu bahkan tidak terakui di depanku. Menyuruhku menceraikan Mas Adit. Sudahlah, ku katakan Mas Adit tidak akan menceraikan aku. Kalaupun aku minta ceraikan, kamu Mbak, dia akan menceraikan kamu. Pak, kurang ajar kamu. Kamu lihat saja, kamu akan menyesal karena tidak menceraikan Mas Adit. Aku memegang wajahku yang sudah memerah, mungkin panas sekali. Kamu terlalu percaya diri, Mbak. Kamu kenapa sayang? Tanya Mas Adit menghampiriku dan langsung membuat air mataku keluar. Indri menamparku Mas, ujarku menatap Mas Adit dengan air mata yang sudah membendung di pelupuk mataku. Masalah menangis, aku adalah ratunya. Kenapa kamu menampar Naya? Keterlaluan kamu, bentak Mas Adit pada Indri. Kamu tahu apa yang lucu Mas? Katanya suaminya itu kamu, ujarku membuat Mas Adit menatap merah pada Indri. Aku tidak mengatakan itu Mas, sungguh, dia berbohong. Kamu semakin keterlaluan. Aku tidak memaafkanmu. Dan satu lagi, Naya tidak pernah berbohong. Ayo sayang kita pulang. Aku menganggukkan kepala dan mengikuti langkah Mas Adit. Sebelum itu aku tersenyum pada Indri dan melambaikan tangan, tentu saja tanpa Mas Adit lihat. Sayang, ini bukan seperti yang kamu dengar. Mas hanya menemani karena suaminya ada pekerjaan. Masalah anak Indri memang memanggil Mas Papa seperti papa. Pria yang seumuran Mas pasti dipanggil Papa. Dengan Ica, jelas Mas Adit ketika kami sudah di dalam mobil. Aku tersenyum menatap Mas Adit. Aku percaya kamu Mas, ujarku membuat Mas Adit membawaku dalam gelukannya. Tapi bohong, lanjutku di dalam hati. Ayo like dan komen di ceritaku ya. Tinggalkan jejak kalian. With love, Mawar.